Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita kenikmatan dan keselamatan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 2212010055 dengan dosen pembimbing Pak Tabrani ZA SPDI MSI MA dengan tujuan mengerjakan tugas final. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Studi Islam merupakan ilmu yang kini tidak hanya dipelajari oleh orang-orang Islam, namun juga dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Studi Islam merupakan sebuah upaya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dalam mempelajari Islam, tentu diperlukan metodologi agar dapat mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang ajaran Islam. Namun, mempelajari ajaran Islam tentu diperlukan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam memahami, menganalisis, dan mengkaji isu-isu terkait agama Islam. Metodologi studi Islam mencakup berbagai macam alat penelitian yang mencakup analisis tekstual, sejarah, antropologi, sosiologi, dan pemikiran filosofis untuk memahami berbagai aspek Islam, termasuk teks suci, praktik keagamaan, sejarah, dan pemikiran Islam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual tentang Islam sebagai agama dan fenomena sosial. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang agama Islam, diperlukan metodologi studi Islam. Metodologi studi Islam adalah pendekatan dan metode yang digunakan dalam menjalankan penelitian, kajian, atau analisis terkait dengan Islam dan aspek-aspek. Dalam konteks ini, metodologi mencakup berbagai metode yang dapat digunakan dalam studi Islam. Beberapa metode yang umum digunakan dalam studi Islam adalah ada 7 metode. Yang pertama, metode ilmu pengetahuan, dan yang kedua, diakronis, dan yang ketiga, sinkronis atau analitis, dan yang keempat, problem solving. Yang kelima, empiris, dan yang keenam, deduktif, dan yang terakhir adalah indukatif. Baik, di sini saya akan membahas tentang macam-macam pendekatan studi Islam. Selain metodologi studi Islam, terdapat juga pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami agama Islam dan berbagai aspeknya. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam studi Islam yang mencerminkan berbagai metode dan sudut pandang yang berbeda dan memahami agama dan masalah-masalahnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang berbagai pendekatan dalam studi Islam. Ada 9 pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan studi Islam. Yang pertama, pendekatan teologis. Yang kedua, pendekatan antropologis. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Dan yang keempat, pendekatan filosofis. Dan yang kelima, pendekatan historis. Yang keenam, pendekatan psikologis. Yang ketujuh, pendekatan doktriner. Dan yang terakhir, pendekatan normatif. Perlu juga kita ketahui bahwa setiap pendekatan ini memiliki ciri khasnya sendiri dan berkontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang agama Islam dalam berbagai konteks. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang agama dan masalah-masalahnya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton. Jika Anda ingin memahami lebih dalam tentang metodologi pendidikan Islam, boleh dicek di buku ini. Semoga membantu kawan-kawan sekalian.